Pemirsa, kendaraan overdimension and overload atau odol kerap meresahkan masyarakat, bahkan menyumbang hingga 40% penyebab kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, kerugian yang dialami oleh pemerintah juga mencapai lebih dari 40 triliun akibat banyaknya jalan yang rusak. Lalu sebenarnya mengapa kendaraan odol ini sulit untuk diberantas? Dan bagaimana pemerintah mencapai tujuan Indonesia Zero Overdimension and Overload? Bayangin, bahwa bertonton muatan sudah lebih, SDM-nya pas-pasan, SIM-nya nggak jelas, itu keselamatannya, perawatannya rendah. Yang terjadi kan seperti sekarang ini. Lagi-lagi pemerintah menyoroti truk overdimension and overload atau odol. Dan pada tahun ini pemerintah mencanangkan Indonesia menuju zero odol. Lalu kenapa truk-truk yang kelebihan muatan dan dimensi ini sangat sulit untuk diberantas? Ikuti penelusuran kami. Truk overdimension and overload atau truk odol masih menjadi momok di jalan raya. Kecelakaan yang disebabkan muatan berlebih dan dimensi yang tak sesuai aturan seolah sudah menjadi cerita biasa. Korbannya tentu masyarakat. Meski sudah digaungkan sosialisasi hingga peraturan agar truk odol punah, namun nyatanya hingga kini truk odol masih membuat jengah. Tim Metro TV mendatangi salah satu pangkalan truk di daerah Jakarta Barat. Kami berbincang dengan sejumlah pengemudi truk yang biasa membawa muatan ke daerah Sumatera. Mereka bercerita terpaksa membawa muatan melebihi aturan agar ongkos yang diberikan pemilik barang bisa cukup untuk biaya operasional. Berapa Mas biasa sekali jalan gini? Apanya Mbak? Dapatnya? Kecil Mbak, Berapa? kadang 3.000 sampai Jambi. Sering disuruh bawa sampai kelebihan muatan gitu kan? Sering Mbak? Oh iya, sama bosnya? Iya. Tapi nggak ada tambahan? Nggak ada. Bahkan jika tak terkendala ongkos yang mahal, mereka lebih senang membawa sedikit barang. Sebenarnya kalau bawa kelebihan muatan berarti juga nggak enak ya? Nggak enak, cuma keadaan. Kalau standar mobil cuma 8 ton, sekarang harus muat 20 ton. Biar? Ketemu ongkos tadi. Makanya itu kenapa akhirnya jadi kelebihan muatan? Iya. Mereka juga mengkritisi terkait aturan tonase dan kubikasi yang menurutnya akan mempersulit memberantas truk odol. Pak, enak pakai sistem apa? Sebenarnya kalau supir itu lebih enak tonase. Karena? Muatan enteng, tonase. Resiko di jalan ada berat. Resiko bocor, panjang ini itu pokoknya bawa mobil itu anteng lah istilahnya. Dari perbincangan kami, ongkos yang tak sesuai menjadi permasalahan utama mengapa truk odol masih saja merajalela. Hal ini senada dengan usulan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno. Akar masalahnya itu perang tarif, kedua punglinya luar biasa. Itulah menjadi kita nggak bakal maju-maju masalah odol. Kita nggak sadar, kita tuh dapat makan nasi itu yang bawa ke supir truk. Pernah nggak negara membagi supir truk sembako ini loh? Nggak pernah. Ini upah aja mestinya mereka dapat, tapi nggak pernah itu. Kita menyampingkan peran supir truk. Joko juga mendorong revisi pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait penetapan tarif angkutan barang yang dinilai menyebabkan perang tarif. Jadi yang jelas akar masalahnya itu di pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Barang. Sebutannya begini, tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Ini yang menjadi persoalan ketika ini bahasanya liberal. Nah, liberal tetapi norma-norma standar pengemudi upahnya nggak ada. Bayangin, bahwa bertonton muatan sudah lebih, SDM-nya pas-pasan, SIM-nya nggak jelas, itu keselamatannya, perawatannya rendah. Yang terjadi kan seperti sekarang ini, rem blong di mana-mana kan.
Sementara Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO, menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi terkait KIR serta surat jalan kendaraan agar truk odol dapat diberantas. Selama ini kan dilakukan di jembatan timbang. Iya. Itu kan bukan masalah. Kalau orang ketemu orang, akhirnya nanti ya paling tidak itu akan terjadi musyawarah mufakat. Nah, kita usulkan supaya itu dilakukan dengan digital. Nah, kami sudah memberikan suatu usulan supaya muatan truk ini dibuat sistemnya surat jalan digital sehingga bisa di-connect dengan sistem Blue. Blue itu kan punya ya perhubungan. Iya. Nah, surat jalannya itu dengan Blue dikonekkan, kemudian bisa dipantau. Nah, ini jelas. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut nantinya integrasi dan digitalisasi akan segera dilakukan. Arahnya ke sana ya, karena kita sudah harus bertransformasi digital. Di samping itu memang kami juga dengan Kementerian Lembaga membuat program Indonesia menuju zero overdimensi dan overload, tentunya itu untuk kepentingan keselamatan jiwa, baik itu pengemudi, baik itu penumpang, termasuk pengguna jalan lainnya. Truk odol memang sungguh meresahkan masyarakat, bahkan menyumbang 30 hingga 40% angka kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, truk odol juga mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian negara hingga 43 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.